Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, suratul Baqarah min ayat 199. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jemaah, Bapak Ibu, para tokoh, bil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq, sejajaran yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah di subuh ini kembali kita bertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan luang waktu, kesempatan kembali untuk bisa menggali kebaikan demi kebaikan. Terutama kita diberikan kesempatan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menurunkan rahmat untuk kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan tentunya mudahan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda Adam, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih mengenai surat Al-Baqarah di 199. Ini masih season tentang masalah haji. Karena masih agak panjang aja. Dalam ayat terakhir kemarin, ini agak disambungkan sedikit itu, karena nanti suka lupa-lupa. فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ketika kalian telah berangkat dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah banyak-banyak ke Allah kan. Ini berarti berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Berzikir ke Allah indal masyaril haram. Masyaril haram yang dimaksudkan itu adalah satu bukit bebatuan yang ada di ujung Muzdalifah, di ujung. Nah, ini biasa yang dipakai oleh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu kalau nginap di Muzdalifah itu di ujung, di bebatuan sana. Masih ingat Pak Haji? Ujung sebelah sana. Ya. Di situ ngapain aja? Banyak-banyak lah, fadhkurullah. Zikir banyak-banyak di situ. Karena ini tempat yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga apapun doanya di situ, baik-baik tapi ya, yang baik-baik doanya, dikabul oleh Allah. Dikirnya, tahmidnya, tahlilnya, talbiyahnya, semua anu. Nah, sampai di situ tuh tengah malam tuh di Muzdalifah tuh. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Karena dari situ, dari Muzdalifah itu biasanya ambil batu sekalian dan menuju ke Mina. Itu kalau dihitung jarak antara Arafah dengan Muzdalifah itu kisaran 6 kilo, 6 kiloan. Terus kalau misalkan dari Arafah ke Mina sekitaran 10 kiloan. Sementara kalau jarak antara Mekah dengan Arafah itu kisaran 22 kiloan. Bayangkan itu semua ditempuh dengan jalan kaki. Apa enggak capek itu? Makanya capek betul. Haji itu perlu fisik, perlu fit. Kalau enggak fit ditandu nanti. Ya. Makanya mumpung masih kuat, masih jaya-jayanya tenaga nih. Ayo hajian. Ya, hajian. Cuman masalahnya sekarang ini hajiannya lama betul. Kita sudah 40 tapi berangkatnya 60. 20 tahun. Kelamaan lagi lah. Cari-carilah jalan-jalan yang memang mempermudah kita ke sana. Paling tidak ya, kalaupun misalkan nggak ke sana ya doa lah. Doa aja dari kita sekarang. Ada doanya tuh. Kalau pengen hajian tuh, pengen umroh atau apalah ke sana.
Hafal doanya, hafal? Hafal doa? Ada doanya guru tuh ngambil. Dulu ngasih. Mau nggak doanya deh? Mau nggak doa? Catat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tanahku warata-rata tanami wahasil di juali. Baru nyadar. Diarahkan kemana nih doa? Apa yang salah? Allahumma ini tanahku, rata-rata tanami, wahasilnya juali. Ajian, berangkat bukannya duit kan? Tapi serius. Ini serius nih. Ada doa memang, banyak doa. Guru tuh dulu pernah doa tuh ada yang doa tuh seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal a'zamil maknunil bahri tahiril muqaddasil mubarakil hayyil qayyum antu silani ila makkatil musyarrafati wal madinatil munawwarati wa taj'alani mimman amila hajjan mabrura wa umratan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini asli benar. Ya malah bio. Berapa kali? 3 kali lah. 3 kali habis sholat. Kapan itu? Ya kapan aja pokoknya. Doa terus. Hafal? Belum? Buka aja videonya nanti. Videonya. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zamil maknunit tahrit tahiril muqaddasil mubarakil hayyil qayyum antu silani ila makkatil musyarrafati wal madinatil munawwarati wa taj'alani mimman amila hajjan mabrura wa umratan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu bagian dari doa ya. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah bi asmikal a'zam, dengan namamu yang agung, al-maknun yang tersimpan, al-tahri yang suci, al-zahir yang zuhir, al-muqaddasil mubarak yang suci, al-mubarak yang suci juga sebetulnya, al-hayyu yang hidup, al-qayyumu yang abadi, antu silani sampaikanlah aku ila makkatil musyarrafati, ke Mekah al-musyarrafah yang dimuliakan, wal madinatil munawwarah, dan sampaikanlah aku ke Madinah al-munawwarah, wa taj'alani, dan jadikanlah aku mimman amila, sebagian dari orang yang mengerjakan hajjan mabrura, hajian yang mabrur, wa umratan maqbula, umrah yang dikabul, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Gitulah doanya. Jadi minta ke Allah, diri ini disampaikan ke sana. Gitu. Berapa banyak itu? 3 kali aja habis sholat. Gitu. Kalaupun misalkan nggak keburu habis sholat ya kapan aja, setiap doa. Berapa lama Pak Ustadz? Ya berapa lama aja, sampai berangkat. Itu sampai berangkat. Ada yang sudah dikasih doa sama saya, Pak Ustadz kok saya sudah 5 tahun ngamalkan ini, kok nggak berangkat juga. Tambahin kata saya dengan surat yang tidak kurang, surat haji. Wa'adzim fin nasi, gitu. Tambahin dengan surat itu. Belum juga Pak Ustadz berangkat itu, tambahin dengan waqiah. Karena waqiah itu berkahnya dia jadi kaya. Belum juga Pak Ustadz berangkat, tambahin surat Apansa. Jual sekalian. Surat apaan saya jual? Berangkat coba. Nah, jadi ketika sudah dia berada di Muzdalifah, zikir banyak-banyak ke Allah. Zikir apapun yang kita bisa. Doain keluarga, doain anak bini, doain anak cucu, semuaan tuh. Oh doa.
Allah kabulkan doa kita, salah satunya mungkin. Kalaupun nggak bisa ya tasbih aja dah, itu tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, pengen lanjut ya? Sekali lagi, bareng-bareng kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kabul doa. Saya itu kalau baca tasbih itu teringat waktu sa'i. Kalau sa'i itu baca itu semua, nangis orang-orang tuh. Tidak terasa, nangis mereka. Sampai lari ngincik itu enggak terasa dia. Padahal sudah nenek-nenek dibuat lari itu. Masya Allah. Sudah. Kemudian. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah kalian kepada Allah kama hadakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Padahal sebelumnya kalian itu berada dalam kesesatan. Artinya tidak tahu menahu tentang masalah manasik haji. Tidak pernah tahu menahu tentang bagaimana tata cara haji. Tidak ada yang tahu kita ini. Lalu Allah berikan hidayah, Allah berikan keterangan, Allah turunkan nabinya, lalu diajarkan kepada kita sehingga alhamdulillah kita sampai hari ini bisa mengenal bagaimana tata pelaksanaan itu haji. Bersyukur kita, alhamdulillah. Kemudian summa afidu min haitsu afadan nas. Summa ini tarkib infisol. Ada tarkib ittisol, ada tarkib intisol. Kalau tarkib infisol berarti suatu peruntuyan atau susunan yang terpisah. Kalau tarkib ittisol itu biasanya susunan yang masih sama-sama tersusun. Biasanya ini tarkib infisol. Tarkib infisol itu selesai pekerjaan ini lalu kemudian ke sana. Lalu habis dari sana ke sini, itu biasanya. Itu tarkib infisol. Jadi lama dulu sewaktunya. Summa afidu. Kemudian bertolaklah kalian ini min haitsu afadan nas, dari tempat bertolaknya orang lain. Nas itu manusia, tapi yang dimaksudkan itu orang lain. Wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Ini siapa sih yang dituju nih? Summa afidu itu yang dituju itu awalnya adalah orang Quraisy. Jadi dulu itu ketika orang Quraisy banyak yang sudah masuk Muslim, ketika disuruh hajian, mereka ini gengsinya masih tetap ada. Orang lain ketika wukuf itu di Arafah, orang-orang Madinah, orang Ansor dan yang duluan masuk Muslim itu mereka di Arafah. Sementara orang Quraisy dia wukufnya di Muzdalifah. Jadi nggak mau dia wukuf di Arafah. Alasannya karena kami ini orang bangsawan, kami ini pemimpin, kami ini banyak yang dihormati, jadi kami nggak bisa gabung dengan orang-orang yang biasa. Itu dulu tuh begitu. Sehingga mereka memposisikan diri wukufnya di Arafah, di Muzdalifah.
nggak mau di Arafah. Nah, ini diturunkan ayat ini mengenai mereka supaya mereka berangkat ke Arafah. Summa afidu, kata Allah, berangkatlah kalian min haitsu afadan nas, dari tempat berangkatnya orang lain. Dari mana dia? Maksudnya itu ketika mereka berangkat ke Arafah, maka di Arafahlah kalian juga. Nah, setelah ayat ini diturunkan, maka mereka pun berangkat ke Arafah. Orang-orang Quraisy dulu. Sehingga tidak ada lagi posisi macam-macam ketika haji itu. Makanya kan haji ini ibarat kata menyelaraskan seluruh makhluk Allah. Pokoknya kalau sudah datang di Arafah, dia memakai kain ihram, tidak ada lagi perbedaan mana kaya mana miskin, mana hitam mana putih, mana kulit Eropa mana kulit Asia, pokoknya campur di situ. Ini kan konferensi pers duniaan ini. Pokoknya nggak ada lagi ras-rasan di situ, nggak ada lagi kasta-kastaan, suku-sukuan, nggak ada. Semuanya sama, bahkan semua kain ihram sama, dilipatkan juga sama. Semuaan tidak boleh pakai celana dalam, orolotin semua, kata Allah. Peci juga nggak ada, karena dikhawatirkan kalau pakai peci ini miripnya orang peci Indonesia. Nanti itu kayak Malaysia, itu nanti Brunei, kan punya begitu. Copotin semuaan, nggak boleh pakai peci-peci. Bahkan kalaupun pakai itu, didenda, nggak boleh semuaan, diratain semua. Nggak ada lagi istilah pejabat dengan rakyat, semuanya rata. Itu. Tapi sekarang ini ada juga beda pang di Arafah tuh. Tendanya yang beda. Kalau yang biasa aja. Tapi kalau pejabat nyaman sih. Nyaman kalau pejabat. Mulai lagi kan? Mulai lagi beda-bedaan. Tapi sebetulnya sama aja. Tendanya sama kan? Sama aja tendanya. Cuman fasilitasnya yang beda. Kalau untuk pejabat kan kasurnya bagus. Ada kasurnya juga, padahal nggak ada kasur nggak masalah. Nah, akhirnya mereka pun juga begian. Jadi semua orang datang ke situ tuh nggak ada lagi gengsi-gengsian. Semuanya sama, gitu kan? Semuanya menghambakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita ini siapa? Di hadapan Allah tuh nggak ada siapa-siapa. Kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Maka ini bagian dari pelajaran. Habis selesai di Arafah, selesai hajian, harusnya lebih baik lagi. Tidak ada lagi datang ke Indonesia tuh bahwa saya ini siapa, lalu saya harus dihormati, nggak ada lagi. Karena kita sudah dididik, Bang. Tapi kayaknya kadang-kadang nggak jadi didikan juga hajian tuh. Datang ke Indonesia malah kadang-kadang nggak disebut haji malah ngambek. Itu pernah saya cerita bahwa ada orang yang hajian, pulang hajian ketika bikin perjanjian usaha, di kwitansinya itu hajahnya ketinggalan, dibalikin lagi kwitansinya. Mohon maaf, hajahnya ketinggalan. Harus ditulis lagi hajahnya. Ada lagi yang satu lagi ngambek dengan saudaranya, nggak disebut haji. Dia bilang hajian itu mahal. Jadi harus disebut haji saya ini. Wow. Kalau memang itu semua orang yang ke sana itu harus hajian, ya Nabi Muhammad juga harus disebut haji harusnya. Haji Muhammad. Tapi kan tidak. Haji Abu Bakar, Haji Umar. Tapi kan enggak. Kita aja nih. Asia aja yang sering disebut haji itu Asia Tenggara. Kita Indonesia, Malaysia, Brunei itu haji disebutnya. Kalau yang lain enggak ada. Wastaghfirullah. Kemudian istighfarlah kalian kepada Allah. Kenapa disebutkan di situ? Utlubu minhum maghfiratan dzunubikum bitilkal mawadi'il mutahharati fa innaha muhbitu tajalliyur rahmah wa ijabati da'wat. Karena dipinta oleh Allah kita ini minta ampunan dari segala kesalahan kita di tempat-tempat yang disucikan oleh Allah. Baik itu di Haram ataupun di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan juga di macam-macam tempat di sekitaran situ.
Karena di dalam tempat-tempat yang ditujukan itu muhbitu tajalliyur rahmah. Itu tempatnya turunnya rahmat. Bahkan wa ijabatud da'wat. Diijabahnya segala bentuk doa. Doa apapun itu diijabah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang datang ke sana tuh takut dengan apa yang dilakukan di Indonesia kan? Nangis ke sana tuh. Kenapa nangis? Takut Pak Ustaz. Saya ini hukum karma nantinya. Emangnya Allah mau apain di sana? Jadi kalau mau balas-balasan, enggak mesti harus di sana. Allah kalau mau balasan dengan kita apa yang telah dikakukan oleh kita, enggak mesti harus di sana, di sini juga bisa. Jadi jangan ada itikad masalah seperti itu ya kalau mau hajian itu. Ini kadang-kadang mau hajian nangis setengah mati, kalau mau ke Eropa ketawa. Padahal mau hajian ini, mau ibadah harusnya senang. Senang harusnya. Karena kita ditakdirkan oleh Allah bisa ibadah di sana. Sebaliknya mau ke Eropa baru nangis. Sebab khawatir kita nih maksiat di sana. Mau tidak mau kan, hura-hura kan. Kalau di sana mana ada. Nangis sana tuh. Oh itu ada Pak Ustadz yang macam-macam seperti itu di sana. Itu sebagian kecil saja. Tapi bukan berarti semua dosa itu akan dibalas di sana. Di sana itu bukan tempat kisos. Bukan. Ada orang yang di sana itu, Pak Ustadz ini gara-gara di Indonesia kami ini melakukan maksiat. Sehingga di sana itu tersasar Pak Ustadz. Hotel itu enggak kelihatan katanya. Ya pantas juga. Kenapa? Lo orang sampean ini baru di situ. Enggak tahu alamat. Pantas saja mau kesasar kemana-mana juga. Hotel semuaan sama mirip-miripnya. Jalan-jalan sama. Gitu. Ya pantas saja karena nggak tahu alamat kita nih. Kalau orang yang sudah tahu alamat mau kemana pun juga jadi aja. Gitu. Yang keduanya bahasa tidak mengerti. Mau nanyain ke orang Arab apa? Itu. Taunya assalamualaikum aja. Itu sebetulnya kuncinya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dat maha pengampun bagi orang yang mukmin, rahimun dan juga penyayang bagi orang mukmin. Allah tuh maha pengampun, orang mukmin tuh dimanja sebetulnya orang mukmin tuh sama Allah tuh. Coba datang ke sana orang hajian, bawa dosa seabrek. Lalu datang ke sana, pulang dari sana seperti bayi yang baru dilahirkan. Asal dengan catatan ya hasil yang halal tentunya. Berangkat dari hasil yang halal, berangkat di sana kita lakukan sesuai dengan ketentuan, lalu pulang ke Indonesia paling tidak dosanya habis. Beda halnya kalau hasilnya hasil yang haram. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan. Kalau hajian orang yang hasil dari yang haram, hasil judi dibawa umroh, hasil judi dibawa haji. Aduh ibaratnya orang yang mencuci baju dengan air kencing. An-nafaqah minal haram kama yaghsulus saubu bil bawal. Orang bernafkah memakai sesuatu perkara dari yang haram, maka ibarat kata mencuci baju dengan air kencing. Sampai kapanpun gak bakalan bisa suci. Terus saja bahkan jadi bau. Begitulah perumpamaan orang. Hajiannya bagaimana Pak Ustaz? Asal sesuai dengan konsep rukun dan hajinya itu bagus, ya sah-sah saja kalau hajinya. Tapi kalau urusan qabul enggak bakalan itu. Enggak diterima. Karena hasil haram. Hasil judi, hasil maling, hasil korup, hasil apa lagi? Hasil nipu. Hasil nyogok, hasil suap, hasil riba, hasil curang, gitu. Jual beli tanpa ijab qabul, macam-macam dah. Itu ya. Di yang halal-halal saja bawahnya. Kemudian fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ketika kalian telah selesai melaksanakan menjalankan manasikakum, manasik haji, ibadah-ibadah haji,
Maksudnya yang dimaksudkan itu selesai jadi melontar jumrah, selesai tawaf, kemudian kita masih berada di Mina misalkan, fazkurullah, zikir banyak-banyak, takbir ke Allah banyak-banyak. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian dulu. Au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Ini disebutkan kadzikrikum aba'akum. Ini siapa sih yang dimaksudkan? Dulu orang zaman jahiliyah, kan hajian itu zaman jahiliyah juga ada, terus-terusan haji itu dari mulai Nabi Ibrahim itu tidak berhenti sebetulnya. Cuman ketika zaman jahiliyah ini syariatnya hilang. Ritualnya ada tapi syariatnya sudah ngaco. Tawaf ada, tapi tawafnya yang dilakukan oleh mereka hanyalah sambil telanjang, sambil nari-nari, sambil baca-baca syairan mereka, bahkan nyiprat-nyipratin darah-darah babi. Itu mereka itu dulu. Nah mereka itu kalau selesai hajian itu jingkrak-jingkrakan mereka tuh. Lalu yang disebut itu bukan Allah, tapi nenek moyang. Nenek moyang kami ini orang hebat, nenek moyang kami orang kaya, orang terpandang. Pokoknya saling bangga-banggakan dah. Itu kebiasaan orang dulu. Nah begitu hajian itu disyariatkan oleh Allah, penyebutannya tetap masih ada, tapi nenek moyang diganti dengan zikir ke Allah. Dulu nenek moyang disebut, sekarang nggak boleh. Nenek moyang dihilangkan, tapi Allah lah yang diadakan. Banyak lagi katanya, sebutkan kata Allah, kadzikrikum aba'akum. Dulu kalian yang menyebutin nenek moyang, sekarang sebutin lagi Allah. Au asyadda dzikra, atau lebih banyak lagi daripada menyebut nenek moyang. Kalau dulu nenek moyang 100, Allah 1000. Lebih banyak lagi. Disempat seperti itu. Lalu kata Allah, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ini penjelasan daripada tingkah laku orang yang berdoa ketika wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah, doanya itu dulu itu macam-macam. Kalau orang itu dulu hadiah duniawinya itu besar, hadiah duniawinya itu menggebu-gebu, sehingga dalam doanya pun ketika diwukuf di Arafah itu, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu berdoa ke Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami nasiban fid dunya, bagian dari dunia ini. Jadi yang dipinta itu dunianya aja. Orang dulu berdoa di Arafah itu tahu bahwa ini tempat yang mustajab doa. Makanya ketika dia berdoa hanya urusan dunia saja. Ya Allah, berikan keduniawianku, usahaku lancarkan, tokoku lariskan, bisnisku naikkan. Begitulah cara mereka dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu, nggak mungkin jauh kayaknya. Kurang lebih gitu. Sehingga kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang mereka doaan itu diberi oleh Allah di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Karena ini kan tempat doa mustajab nih. Di Arafah tuh doa minta dunia aja dikabul oleh Allah. Sehingga jangan heran kalau ada orang balik dari hajian, kadang-kadang usahanya jadi makin naik. Mungkin doanya dikabul di sini. Bahkan tidak pernah kita lihat orang balik haji bangkrut. Nggak ada. Padahal sudah ratusan juta dia keluarkan. Tapi pulang dari sana malah naik usahanya. Nah itu bagian dari orang-orang yang dulu ketika berdoa itu hanya urusan dunia saja. Tapi ketika urusan akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Karena hanya dunia saja. Dikasih oleh Allah. Silahkan kata Allah. Dikasih. Lalu bagaimana kalau orang mukmin? Nah, kalau orang mukmin doanya selalu seimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sering kita pakai ya. Ini yang disebut dengan doa sapu jagat. Oh, sapu itu ya sapu. Jagat itu bumi. Jadi bumi disapu. Bayangin bumi disapu, habis semua. Wa minhum may yaqulu rabbana, ini doanya orang mukmin. Kalau orang mukmin itu seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia itu hasanah. Hasanah itu kenikmatan. Kenikmatan apa? Berkah hidup, kebaikan hidup. Segala apa yang dilakukan oleh kita berkah, banyak kebaikan di dalamnya, afiah, sehat badan, sehat lahir, istri solehah, laki soleh, anak solehah, anak soleh, rumah besar, aset di mana-mana, duit banyak, bah lengkap pokoknya. Nah, itu hasanah dunia. Siapa yang gak mau begitu? Nyaman kan? Sebaliknya di akhirat pun juga demikian. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat dapat hasanah. Hasanah akhirat apa? Surga maksudnya. Di dunia nyaman, akhirat nyaman. Sehingga gara-gara doa ini ada dua bini dibawa sama laki, yang namanya satu hasanah, yang kedua Maimunah. Ketika tawaf beranteman. Kata Maimunah, mentang-mentang bini muda ini hasanah, disebutin hasanah aja terus. Ngambek dia. Oh, kalau begitu enggak apa-apa, saya sebutin doamu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Maimunah. Tapi jangan diganti nanti, awas. Bininya cuma satu kan? Enggak ada Maimunah. Jadi kalau doa orang mukmin itu seimbang, tidak melulu urusan dunia, tapi akhirat pun mereka tidak lupakan. Atau tidak hanya merusak urusan akhirat saja sementara dunia dilupakan. Tidak, dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Bahkan di ujungnya waqina adzabannar, minta perlindungan diri dari neraka. Itu artinya jangan sampai ada orang yang masuk ke surga tapi harus masuk dulu ke situ. Memang nikmat, masuk ke surga nikmat, tapi harus masuk dulu ke situ kan enggak nikmat. Ini waqina adzabannar itu memberikan bimbingan ke kita masuk ke dalam surga tanpa duluan masuk ke situ. Sama sekali pokoknya langsung aja dus dah gitu. Tanpa dulu belok-belok ke situ. Naudzubillah min dzalik. Walaupun misalkan orang mukmin itu masuk ke dalam neraka tidak akan kehausan lantaran sudah minum air telaga Kausar, tapi walaupun begitu tetap aja karena nyaman. Tetap aja karena nyaman. Walaupun Ustadz ujung-ujungnya kan diangkat juga, iya, tetap aja karena nyaman. Gak nyaman. Emang enak di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangankan neraka akhirat. Api rokok aja nggak ada nyaman. Salah kenyot. Salah sedot bang, dikira filternya padahal apinya. Jadi selalu seimbang gitu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kita bereskan lah. Ini masalah haji sedikit lagi. Ulaika mereka itu lahum nasibun, bagi mereka ada bagian pahala maksudnya. Mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Usaha apa maksudnya? Pekerjaan-pekerjaan haji, pekerjaan umrah, dan doa-doa mereka yang pada waktu itu dilakukan, semuanya akan diberikan bagiannya oleh Allah nanti di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat akan hisabannya. Allah menghisab manusia itu cepat sekali. Bahkan di dalamnya disebutkan yuhasabul khalqu kulluhum fi qadri nisfi an-naharin. Allah akan menghisab seluruhnya manusia itu. Dalam satu hadis disebutkan hanya butuh waktu setengah hari aja. Hari kita sekarang, seluruh makhluk, bukan satu persatu. Allah hisab saking cepatnya itu, sari'ul hisab itu, sampai setengah hari aja butuh. Bisakah Allah lebih cepat daripada itu? Bisa. Bahkan dalam hadis lain disebutkan tarfata ain, seperti kedipan mata aja selesai. Kita hidup mungkin ratusan tahun, itu menurut versi kita lama, kalau bagi Allah sebentar aja.
Sari'ul hisab, itu yang disebutnya. Kemudian wadhkurullah. Lalu kembali Allah menyebutkan kepada kita untuk selalu berzikir lagi. Wadhkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Apa maksudnya hari yang berbilang ini? Hari-hari yang ketika sudah selesai pelaksanaan haji dari Arafah ke Muzdalifah, lalu nanti ada Jamarot. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini hari-hari yang ma'dudat ini. Fi ayyamin ma'dudat yang dimaksud itu adalah hari tasyrik. Setelah hari raya. Nah, ketika nanti di hari raya ini kan pelaksanaan, tentu hari raya ini pelaksanaan di hari penyembelihan. Yang di dalamnya kita ada melempar jumroh akobah, kemudian tawaf ifadah dilakukan di situ. Selesai dari situ, baru kita melontar jamarot. Nah, ketika kita melontar ini jamarot, zikir banyak-banyak. Maksudnya zikir yang dimaksudkan itu ketika mau melontar itu bacain Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar gitu. Kan kita kemarin dari Muzdalifah ngambil batu, nanti berangkat ke Mina. Nah, dari Mina inilah kita melontar pakai jamarot. Jumratul ula, jumratul wusta, sama jumratul aqabah, jumratul akhir. Itu dilakukan setiap hari. Satu kali jamarot, satu jumroh, satu lemparan, itu dilempar dengan 7 kali batu kerikil. Tidak boleh dengan batu yang lain, awas. Atau bisa barangkali di sana kita ini saking nggak ada batu, lalu ada kotoran onta yang sudah jadi batu dibawa oleh kita, nggak boleh. Atau barangkali batunya tercecer di mana-mana, lalu saking keselnya dengan setan pakai sendal jepit, lempar sampai jepit, nggak boleh. Tetap harus batu. 7 batu. Jadi kalau 7 batu, 7 kali 3, 21. 21 kali 3 hari. Gitu hitungnya. Berarti 63. Ya kan? Tapi jangan disekaliguskan. Jangan disekaliguskan. Biar aku besok kalau melontar lagi dah sekaliguskan aja. Wong gitu. Jangan. Itu hanya simbol saja. Pada dasarnya yang dilontar oleh kita, yang dilempar oleh kita itu sebetulnya memang syariatnya itu adalah asar daripada setan dulu kan. Ketika setan menghalang-halangi Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika mau melaksanakan Idul Kurban, dilontar oleh Nabi Ismail, dilempar oleh Nabi Ibrahim, dan itu sebabiahnya menjadikan kita ada wajib di situ. Hilang sebabiahnya, tapi hukumnya tetap. Sebabiahnya hilang memang, sudah selesai Nabi Ibrahim dengan Ismail. Tapi hukumnya ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dan ini ketika terjadi di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Monggo silahkan di situ Jamarot baca oleh kita. Kapan itu waktunya? Setelah tergelincir matahari. Jangan pagi-pagi. Oh, mumpung nggak ada orang nih pagi-pagi, oh hantam setan gitu, nggak boleh. Nanti habis tergelincir matahari, habis duhur ke sana. Bagaimana kalau seandainya kita ini pengen buru-buru? Faman ta'ajjala, maka siapa orang yang pengen buru-buru fi yaumaini. Fi yaumain itu yang dimaksudkan itu di hari yang kedua, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Yang dimaksudkan faman ta'ajjala itu orang yang mau nafar awal. Ketika dia itu sudah selesai jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga di hari yang pertama dengan yang kedua. Tanggal 11, 12. Nah, kalau memang kita ini pengen buru-buru balik ke haram, ya udah nggak apa-apa. Balik aja sudah selesai. Itu beres. Fala isma alaih kata Allah. Tidak ada dosa kalau memang mau buru-buru silahkan. Asal 2 waktu ini sudah terpenuhi. Tanggal 11
tanggal 12. Berarti kewajiban dia melontar di hari ketiga selesai bagi dia. Gak ada lagi, sudah beres. Lalu bagaimana kalau saya ini nanti aja, santai aja, saya masih senang di sini. Wa man ta'akhkhara. Siapa orang yang mau mengakhirkan, maksudnya sudah mabit lagi di malam yang ketiga. Masuk ke malam ketiga berarti harus mabit lagi di situ. Melontar lagi besoknya. Kalaupun memang terjadi begitu, wala isma alaih. Itu pun tidak ada dosa. Mau buru-buru, monggo kata Allah. Mau nanti aja silahkan, gak masalah. Asal 2 lontaran ini sudah terpenuhi. 5 nittaqo bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya kalau memang kita ini sudah terpenuhi semuanya, tidak menghilangkan asar yang lain, maka silahkan saja. Ini dipilih oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena memang hajian itu kan tujuannya adalah ketakwaan. Hakikatnya kan ketakwaan. Itu. Yang dilontar itu memang syariatnya itu adalah setan gitu. Kalau sekarang ini tapaknya setan gitu disebut batu. Tapi sebetulnya itu adalah lontaran-lontaran yang menjadikan harusnya kita inilah yang dilontar itu. Kalau setannya mungkin sudah lari. Tapi yang dilontar oleh kita itu adalah sifat-sifat setan yang melekat pada tubuh kita. Dilempar oleh kita, lempar kesombongan kita, lempar keangkuhan kita, lempar keriaan kita, lempar mungkin segala bentuk kejelekan kita. Itu sebetulnya maksud lemparan-lemparan setan itu, hikmahnya itu seperti situ. Ya. Makanya kalau orang yang pulang dari sana masih sombong, berarti itu lemparannya meleset itu. Meleset. Pakai 7 kerikil setiap hari. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annakum ilaihi. Annakum, sesungguhnya kalian, ilaihi, hanya kepada Allah lah, tuhsyarun, akan dikumpulkan di akhirat. Kita semuaan nanti hanya kepada Allah akan dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan kembali ke Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Ini selesai, ini sudah urusan haji. Tinggal berangkatnya sana. Nanti kalau mau berangkat manasik lagi. Tata caranya. Cukup sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di lain hari, di kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudz ma safa wa damma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. توسلنا بتعالم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي. لي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الريح.